IM ini instantly jadi favorit gue untuk IM bawah 1 juta. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk kolaborasi kedua dari KKZ dengan HBB, dan ini adalah KKZ HBB Con yang menggunakan dua dynamic driver dan di marketplace sekarang harganya sekitar 600 ribuan. Dan seperti biasa akan gue bahas mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan perbandingannya. By the way, thank you untuk Linsol yang udah mengirimkan IM ini ke gue untuk di review. Oke, secara bentuk faceplate depan sebenarnya biasa sih, kayak CA16 Pro kayaknya gini juga, dan juga ini ada CA10 juga persis ya. Bahkan ukuran bentuknya sama persis. Cuman warnanya aja yang beda. Di sini ada lambang Linsol dan juga si lambang logo HBB-nya sendiri di bagian kanan. Dan yang menarik adalah bagian belakangnya sini loh, bagian yang menyentuh telinga kalian, yang bukan menyentuh, menghadap dalam telinga. Itu terbuat, lihat nggak? Ini pakai bahan yang agak tembus pandang, lalu agak matte gray gitu tuh, lihat. Di sini tubingnya kalian bisa kelihatan sedikit. Lalu bahannya itu mirip banget sama yang dipakai Truthier Hexa ataupun Moondrop Variation. Jadi bahan dalamnya sini yang justru buat gue memberikan kesan mewah. Nah, gue mungkin mau sedikit kasih tahu aja untuk kalian yang mau ganti-ganti ear tips. IM ini punya ukuran nozzle yang gendut, gede, dan panjang, jadi bisa sedikit susah mungkin untuk kalian ganti-ganti ear tips. Tapi ear tips awalnya lihat tuh, ininya dalamnya ini nozzle, untuk bagian nozzle-nya, stemnya itu ukurannya cukup besar. Langsung aja gue demonstrasiin ini, contohnya gue pakein Spinfit CP100 Plus ya, dan ini lihat tuh masukinnya setengah hidup, lumayan susah masukinnya. Udah masuk begini, keluarinnya lebih susah lagi, jadi mungkin kalian harus berhati-hati nih. Tuh kecantol kan. Jadi memang ya intinya agak susah untuk masang dan juga lepasnya untuk IM ini sendiri untuk pakai ear tips yang lain begitu. Jadi hati-hati aja soal itu. Tapi gue sendiri sih no problem pakai ear tips bawaannya. Selain itu untuk kabelnya sendiri sih konektornya seperti biasa Type C pin dari QDC Type C, dan kabelnya sendiri braided. Walaupun nozzle-nya besar seperti tadi yang gue tunjukin, tapi sebenarnya kalau gue pakai sih gue no problem. Waktu dipakai tuh enak-enak aja. Gue tahu akan ada beberapa orang yang mungkin agak nggak enak karena lubang kupingnya kecil banget. Cuman kalau lu tanya gue sih ngerasa ini fine-fine aja, dan gue udah coba beberapa jam gue pakai, nggak ada yang bikin sakit. Oke, mungkin sedikit precaution aja di awal bahwa IM ini memang agak susah di drive. Walaupun secara spesifikasi nggak terlalu kelihatan, cuman at least gue ngerasa lumayan nge-cramp volume kalau misalnya gue pakai di HP gue ataupun pakai Apple dongle. Cuman gue rasa untuk kebanyakan mobile device no problem, cuman ya agak sedikit lebih banyak biasanya untuk volume yang dipakai dibandingkan IM lainnya. Oke, langsung aja untuk secara frequency response gue bahas untuk IM ini sendiri. Dia jelas masih masuk kategori untuk lumayan V-shape. Cuman yang menarik adalah dia ada bagian yang kayak membengkak gitu. Elevasinya itu jelas di area bassnya itu kelihatan banget. Dan itu memberikan sensasi yang kayak terpisah. Seolah dia ada sensasi subwoofer, dimana bassnya itu jelas ada maju banget ketika bass drop. Lalu kemudian upper mid range-nya juga masih maju sampai ke area mid treble, lower treble juga masih agak maju. Jadi memang sensasi untungnya di sini upper mid range dan treble-nya tidak turun ke bawah kalau dibandingin kayak KKZ HBB biasa. Yang KKZ HBB Con ini lebih maju, jadi sensasinya bukan cuma bassnya maju, tapi lu juga dapetin vokal yang masih maju dan treble yang cukup masih energik, jadi lebih berasa balance and fun. Tapi langsung aja gue akan bahas untuk bassnya. Ini adalah bass yang spesial banget. Gue nggak bakal ngomong ini adalah bass paling tight ataupun paling cepet. Cuman sensasi megah yang didapetin dari bass yang maju ini, sensasinya bener-bener kayak subwoofer yang gue rasakan kalau gue dengerin multi speaker system ataupun di mobil lu ada speaker khusus subwoofer. Sensasinya mirip gini, bassnya itu fokus banget, maju, dan ya ada speaker yang yang dedicated lah untuk bass. Jadi kesan punch, impact-nya itu duknya itu bener-bener asik banget buat kebanyakan lagu, apalagi lagu-lagu EDM, lagu pop. Cuman ya memang agak mungkin keteteran untuk beberapa lagu yang butuh kecepatan tinggi seperti The Dark Eternal Night, mungkin agak keteteran. Tapi selain itu buat gue untuk lagu-lagu yang normal-normal aja speednya, ini bassnya amazingly
fun banget, dan ini bikin kepala gue tuh kayak ikutan gitu, kayak lu pingin goyang lah sama lagu EDM atau lagu koplo sekalian. Ini bener-bener kayak bikin lu pingin goyang ke melodinya, ke temponya itu, ke iramanya itu bener-bener asik lah intinya untuk bassnya ini. Dan juga gue seneng ya, nggak cuman bassnya yang luar biasa. Kalau misalnya bassnya gede banget dan nggak dibarengin dengan mid range dan treble yang nggak maju juga, alias upper mid to treble-nya mendem, mungkin nggak bakal asik ini. Nah, mid range-nya sendiri cukup maju, dan ini lebih ke upper mid range memang daripada lower mid range. Jadi vokal-vokal yang tipis kayak Lisa, lalu kemudian Ariana Grande, mungkin bakal kerasa lebih maju dibandingkan lo denger vokal semacam Josh Groban. Tapi anyway, gue seneng ya di vokalnya ini, gue nggak ngerasain ini shouty atau terlalu maju. Jadi porsi majunya tuh untuk membalancing bass yang segitu banyaknya itu juga cukup dapet. Lu dapetin clarity yang bagus, lu dengerin vokal macam Joyce Chu, lu dengerin yang rap-rap, atau lu dengerin yang ya vokal cewek yang powerful. Itu gue ngerasa gue bisa enjoy semuanya itu di sini. Nggak sampai gue ngelupain vokalnya, gue fokus ke bassnya doang, enggak. Dan di sini treble-nya juga melakukan hal yang similar dengan upper mid range-nya tadi. Dia lumayan maju. Kedengeran kalau dengerin cymbal, dengerin perkusi-perkusi gitu yang ceres itu, cerasnya masih berasa, dan mungkin agak di beberapa lagu gitu gue bisa agak sedikit kasar, tapi sedikit dong ya, nggak nyampe sakitin telinga gue. At least masih dalam batasan toleransi gue. To be honest, ini masih malah gue ngerasanya fun dengan treble segini. Cuman memang kalau kita ngomong extension, dia tidak super extended. Jadi kalau misalkan dengar klasik kayak La Campanella, La Primavera, mungkin lu kekurangan beberapa airy frekuensi di upper treble sana. Tapi selain itu, buat gue IM ini luar biasa asik. Karena lu denger upper mid-nya maju, lu dengerin vokal tuh masih jelas, clear, dan treble juga masih berasa energik, nggak sampai nyakitin juga. Tapi lu ditambahin subwoofer di bawah situ. Lu kayak dapetin subwoofer yang bener-bener gitu. Jadinya ini fun banget. Gue kasih lagu apa aja, bahkan lagu yang mungkin rada fokus ke vokalan, itu malah jadi fun banget karena lu dapetin subwoofer di sini. Sasnya begitu. Buat gue sih fun banget, dan gue akan jujur aja, gue gak nyangka, gue sendiri bukan menganggap gue adalah bass head. Ini adalah salah satu IM bass head pertama mungkin yang gue bisa bilang gue suka banget. Tapi kalau gue pakai full seal alias sampai dalam banget gitu ngesilnya, ini gue kayaknya nggak bakal suka karena simply alasannya bassnya kegedean. Jadi kalau gue sendiri pakai IM ini, gue nggak sampai full ngesil banget, agak apa ya, nggak terlalu ngesil banget, dan itu gue tetap rasain tekstur bassnya, impact bassnya, asiknya bass itu masih dapet, dan malah buat gue lebih nggak sebumi kalau gue sampai masukin banget. Jadi itu mungkin sedikit trik kalau kalian pakai ini, nggak usah terlalu dalam amat, ini udah dapat bass yang asiknya itu. Nah, untungnya selain tonalnya tadi yang fun, amazingly fun, dan gue masih jelas enjoy untuk kebanyakan lagu genre playlist gue. Nah, kalau untuk teknikalitasnya juga salah satu IM yang paling wow di harga segini. Karena maksudnya di harga segini, IM 1 juta ke bawah, gue nggak terlalu ada nggak terlalu ada IM yang bisa memuaskan hasrat gue untuk mendengarkan lagu-lagu yang wah kayak live-nya Two Steps From Hell, yang Protector of the Earth, lalu Heart of Courage. Itu gue nggak ada ngerasa ada IM di bawah 1 juta yang bisa megah untuk gue dengerin lagu-lagu ini. Tapi akhirnya ada juga. Tentunya selain Truth Year Zero. Jadi Kikazet Habibi Khan ini juga punya sensasi megah banget. Kayak tadi gue contohin aja lagu yang Protector of the Earth, dari yang live version dari Two Steps From Hell. Itu bener-bener bisa kasih sensasi seolah lu ada di teater, lu seolah ada di bioskop. Itu bass yang menggema dum itu, ditambah dengan dengan violin dan juga string yang makin lama makin asik, ditambah dengan choir, paduan suara yang kemudian teriak. Ini megah banget, bener-bener megah, sampai gue bener nggak kebayang IM lain apa yang bisa kasih sensasi semegah ini di harga segini. Jujur aja dia bukan dia bukan detail master. Detailnya gue masih ngomong nggak sedetail ataupun resolusinya tidak setinggi Aegis on Heart Mirror, tapi staging dan juga imaging arah suaranya dari mana itu datang ini lebih bagus dan lebih bisa kasih sensasi wow. Overall gue bakal ngomong gue suka banget. Nah, sekarang langsung aja gimana ke komparasinya. Untuk tanya apa sih bedanya Truth Year Zero sama KKZHBB kan, nah langsung aja gue akan ngomong.
Kalau lu udah punya Truth Year Zero, nggak usah beli KKZ HBB Kan, karena sensasinya mirip. Bedanya mungkin lebih ke sedikit. Gue pernah beberapa kali nyoba yang Truth Year Zero, cuman gue nggak sampai dibawa pulang lalu gue review ataupun gue ukur. Jadi gue pinjam frekuensi responsnya reviewer lain, dan gue harus ngomong bahwa sensasinya tuh serupa. Sensasi subwoofernya tuh serupa, cuman KKZ HBB Kan lebih besar bassnya, gitu aja. Cuman kayak nggak ada alasan kalau lu beli ini lalu lu beli lagi Truth Year Zero, atau lu beli Truth Year Zero beli ini. Sensasinya mirip. Resolusi, detail, imaging, megahnya itu mirip banget. Cuman beda sedikit lebih ke kuantitas bass dan kuantitas upper mid-range. Tapi itu pun nggak major, masih kerasa kayak dia punya DNA yang serupa. Nah, kalau misalnya kita bandingin dengan IEM yang terkenal mungkin di harga sekitar 600-700 ribuan kayak AJ Sound Hard Mirror, gue ngerasa AJ Sound Hard Mirror tuh lebih kayak lu ngebedah lagu karena lu dapetin detail dan resolusi, tapi lu nggak dapet sensasi megah, lu nggak dapet sensasi fun, lu dapetin detail, lu dapetin clarity, lu dapetin yang bening, cuman kering dan nggak fun. Beda banget dibandingkan KKZ HBB Kan ini, yang gue suka banget. Dan kalau misal dibandingkan lagi dengan IEM seperti Kinara Celeste Gumiho, jujur aja Kinara Celeste Gumiho masih punya resolusi yang buat gue lebih tinggi lagi. Cuman Kinara Celeste Gumiho terlalu double U-shape, terlalu nyakitin terutama di bagian treble-nya untuk beberapa genre lagu gue, untuk beberapa playlist gue. Jadi ini lebih megah. Memang impact-nya itu tidak secepat Kinara Celeste Gumiho, dan treble-nya itu juga resolusinya tidak sebaik Celeste Gumiho. Tapi kalau kita ngomong soundstage dan imaging, buat gue IEM ini jelas masih memberikan sensasi megah lebih daripada Celeste Gumiho. Dan juga kalau misalkan dibanding dengan IEM lain seperti QWERTZ Cadenza yang di harga 500 ribuan, ya gue tahu QWERTZ Cadenza itu di salah satu IEM yang gue paling recommended untuk tahun 2022 kemarin. Cuman kalau dengan ada KKZ HBB Kan ini, QWERTZ Cadenza buat gue langsung jadi boring. Dia memang kalau misalnya kita ngomong balancing, dia lebih balance. Vokal cowok gitu lebih berasa berbobot, lalu kemudian treble-nya tidak se-energik ini, bass-nya juga tidak se-energik ini, tapi lu tetap bisa dapat fun-nya. Jadi overall tetap lebih balance QWERTZ Cadenza. Tapi kalau lu udah terbiasa mungkin sama suara kayak gini dan lu suka sensasinya, kayak gue suka sensasi megah dari KKZ HBB Kan ini, karena playlist gue banyak yang orkestra dan juga music Disney yang megah. QWERTZ Cadenza berasa boring, berasa lemes, berasa nggak exciting. Jadi berasa simply kurang aja. Selain itu soundstage dan imagingnya juga berasa lebih sempit dibandingkan KKZ HBB Kan ini. Jadi ya simply said, gue tahu ini bukanlah untuk semua orang karena bassnya yang memang besar banget dan juga energi dynamics yang mantap banget. Mungkin beberapa orang bisa capek dengerin ini, tapi kalau lu tanya gue sangat enjoy. Bahkan gue bisa dengan positif ngomong, gue gak kebayang IEM lain yang misal lu tanya nih di bawah 1 juta gitu, apa yang lu paling suka? Mungkin gue bakal jawab tetap si KKZ HBB Kan ini. Tapi sekali lagi, kalau lu punya Truth Year Zero already, sensasinya serupa banget. Oke, in the end gue bakal kasih rank tonal segini, dan segini untuk teknikalnya, dan overall gue bakal kasih rank segini. Nah, seperti biasa rank ini bisa berubah dengan adanya perkembangan zaman dan juga teknologi, dan juga perubahan di benchmark gue. Jadi kalau kalian tertarik untuk lihat ranklist gue dan update-nya, karena ada beberapa update yang udah terjadi, ada yang naik, ada yang turun levelnya, ada naik turun ranknya, itu bisa lihat di description di bawah. Dan kalau kalian tertarik juga untuk Instagram dan Facebook, bisa dicek untuk di description di bawah untuk linknya. Jadi gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye bye.